Adapun berdasar peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2000, gaji seorang menteri sebesar Rp5.040.000 per bulan. Berkenaan dengan saya bersumpah. Usai dilantik sebagai Menteri Keuangan, Purbaya belak-belakan soal gaji yang ia terima. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, acara 1. Ia mengaku honor yang diterima kini jauh lebih kecil ketimbang saat masih menjabat di Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Adapun berdasar peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2000, gaji seorang menteri sebesar Rp5.040.000 per bulan. Ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp13.680.000. Artinya total gaji seorang menteri keuangan per bulan sebesar Rp18.648.000. Namun jumlah itu belum termasuk tunjangan lain seperti kinerja, rumah, dan mobil dinas. Jika dibanding dengan LPS, nominal pokoknya memang jauh berbeda. Seorang ketua Dewan Komisioner LPS bisa mengantongi gaji pokok sekitar Rp85 juta per bulan, sementara wakilnya Rp75 juta per bulan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tanggapi pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudi Sadewa. Menurutnya, meski masa ekonominya berbeda dengan Sri Mulyani, namun Purbaya bisa diterima pasar. Bagus Pak, saya kenal baik dengan Pak Purbaya. Sangat bagus dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai, artinya pasar bisa menerima itu. Menyalurkan dana sebesar Rp200 triliun ke sistem perbankan. Dana tersebut dikucurkan ke 5 bank besar milik negara, yakni Bank Mandiri, BRI, BTN, BNI, dan BSI. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa resmi mengguyur Rp200 triliun ke 5 bank milik pemerintah. Bank Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing mendapat guyuran Rp55 triliun. Bank BTN mendapatkan Rp25 triliun, sedangkan Bank BSI memperoleh kucuran dana Rp10 triliun. Purbaya menegaskan penempatan dana tersebut bersifat liquid, menyerupai giro dan tidak memiliki tenor. Pemerintah mengimbau agar perbankan menyalurkan uang tersebut ke sektor real, termasuk melalui pembelian surat berharga negara. Janji saya cuma pengumuman, memberitahu ke teman-teman, dan kemarin saya janji akan menambahkan dana Rp200 triliun perbankan. Ini sudah diputuskan dan saya sudah salurkan. Jalan pasti dengan prinsip kita kirim ke 5 bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Di Mandiri itu kita taruh Rp55 triliun, BRI Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, BNI Rp55 triliun, BSI Rp10 triliun. Itu jadi dananya akan kita kirim. Sudah saya setuju tadi pagi, bentar lagi dikirim tempat dia. Kamu siap rapatnya ya? Jadi saya pastikan dana yang Rp200 masuk ke sistem perbankan hari ini, dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin kemana. Meski bank akan membutuhkan waktu untuk menyalurkan dana tersebut, namun langkah ini diyakini mampu menggerakkan perekonomian secara bertahap. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di Ayu Sore pemirsa. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kedua kepala negara membahas kondisi geopolitik di Timur Tengah. Pertemuan digelar pada hari Jumat di Presidential Flight Abu Dhabi.
Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed berlangsung hangat. Keduanya membahas sejumlah hal, diantaranya eskalasi di kawasan Timur Tengah. Prabowo dan MBZ sepakat akan terus berkolaborasi menciptakan perdamaian dunia. Selain itu, pertemuan ini juga sebagai momentum untuk meningkatkan hubungan bilateral antar kedua negara. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto setujui pembentukan tim khusus untuk reformasi institusi kepolisian. Dalam pertemuan bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa, Prabowo juga setuju dengan pembentukan tim investigasi independen terkait demonstrasi ricuh Agustus lalu. Presiden Prabowo Subianto gelar dialog tertutup selama hampir 3 jam bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin Kamis. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo bersama sejumlah tokoh GNB membahas berbagai isu kebangsaan mulai dari tuntutan masyarakat sipil hingga gagasan pembentukan komisi investigasi independen. Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu. Tak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto sambut positif usulan pembentukan tim khusus untuk reformasi institusi kepolisian. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Terima kasih. Rencananya, ke depannya pertemuan seperti ini akan digelar secara rutin sebagai sarana memperkuat komunikasi dan kebersamaan antar elemen bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad membantah telah menerima surat Presiden atau surpres mengenai pergantian Kapolri. Menurutnya hingga saat ini pihaknya belum menerima surpres tersebut. Beredar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirim surat terkait pergantian Kepala Kepolisian RI Kapolri ke Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, hal ini langsung dibantah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Menurut Sufmi Dasko, hingga saat ini pimpinan DPR RI belum menerima surat Presiden atau surpres mengenai pergantian Kapolri. Sebelumnya, tuntutan pencopotan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mencuat saat gelombang demonstrasi yang berujung ricuh pada akhir Agustus hingga awal September lalu. Sejumlah pihak menyorot soal keamanan dan pengamanan hingga korban jiwa yang ditimbulkan akibat unjuk rasa tersebut.